Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Yani, NIM 200-100-04 dari semester 2 dengan instansi Akademi Analis Kesehatan Harapan Bangsa. Saya akan menjelaskan tentang antigen dan antibodi. Respon imun dibagi menjadi dua. Yang pertama, respon imun bawaan. Yang kedua, respon imun didapat. Muncul akibat paparan terhadap stimulasi asing. Respon spesifik terdiri dari respon imun seluler dan humoral. Jenis imunitas didapat. Imunitas didapat alamiah, didapat dalam kehidupan sehari-hari seumur hidup. Didapat alamiah aktif, antigen atau patogen masuk ke dalam tubuh secara alamiah. Tubuh menghasilkan respon terhadap antigen tersebut. Imunitas dapat terbentuk seumur hidup atau cacar ayam atau sementara influenza, infeksi saluran pencernaan. Didapat alamiah pasif. Antibodi diberikan oleh ibu kepada bayinya melalui plastera atau menyusui kolesterum. Tidak ada respon imun terhadap antigen. Imunitas biasanya berumur pendek atau minggu sampai bulanan. Perlindungan sampai sistem imun anak berkembang. Imunitas didapat buatan dengan menerima vaksin atau serum imun. Imunitas didapat buatan aktif. Antigen diperkenalkan oleh pemberian vaksin imunisasi. Tubuh menghasilkan respon imun terhadap antigen. Imunitas bisa bersifat seumur hidup. Vaksin polio oral atau sementara tetanus toksoid. Imunitas didapat buatan pasif. Antibodi yang telah dibentuk anti-serum dimasukkan ke dalam tubuh melalui injeksi. Sistem imun penerimaan tidak merespon terhadap antigen. Imunitas bersifat pendek, waktu paruh 3 minggu. Contoh injeksi antivenom bisa ular, dari antibodi kuda atau kelinci. Selanjutnya ada antigen. Antigen segala agen yang dapat berkaitan dengan komponen respon imun. Imunogen segala antigen yang dapat menimbulkan respon imun. Seluruh imunogen adalah antigen, namun tidak semua imunogen adalah antigen. Tolerogen antigen yang menginduksi respon toleransi imun. Toleransi imunologis merupakan ketidakresponsifan sistem imun terhadap antigen akibat paparan sebelumnya terhadap antigen tersebut. Alergen antigen yang menginduksi reaksi anafilasis. Reaksi hipersensitivitas parah langsung yang diakibatkan oleh granulasis sel mast secara merata dan cepat. Contohnya alergen, obat, seafood, serbuk sari bunga. Antibodi merupakan protein yang mengenali dan berkaitan dengan antigen tertentu dengan spesifitas yang sangat tinggi. Satu virus atau mikroba mungkin memiliki beberapa antigen determinan, di mana berbagai antibodi dapat berkaitan. Setiap antibodi setidaknya memiliki 2 situs antigen yang berkaitan dengan antigen dinding sites. Valensi sebuah antibodi, jumlah antigen dinding sites yang memiliki sebagian besar bivalen. Masuk ke golongan protein serum dengan nama imunoglobulin langsung IG. Ada 5 IgS, IgG, M, G, E, A. Hasil ikatan antigen antibodi. Kompleks antigen antibodi terbentuk ketika sebuah antibodi berikatan dengan antigen yang ia kenali. Afinitas, ukuran kekuatan ikatan. Yang pertama, aglutinasi. Antibodi menyebabkan antigen mikroba untuk berkerumun bersama. Contohnya hemaglutinasi, aglutinasi sel darah merah. Yang kedua, obsosisasi antigen mikroba terselubungi oleh antibodi yang meningkatkan kemampuan sel fagosit untuk menelan dan melisiskan. 3. Netralisasi IgG menginaktivasi virus dengan berkaitan ke permukaannya dan menetralis toksin dengan memblokir situs aktifnya. 4. Antibody dependent mediate
Tokrokiti digunakan untuk menghancurkan organisme dengan ukuran besar. Cacing. Organisme target diselubungi oleh antibodi dan dibombardir dengan senyawa sitotoksik dari sel imun lainnya. 5. Aktivitas komplemen IgG dan IgM akan memicu sistem komplemen yang akan menghasilkan lisis sel dan inflamasi.